Mulinya ya gimana itu mau kita daripada kita bahas dari hati dulu ke mata, nanti kan salah tanggap ya. Hatinya naik ke mata harusnya ya. Mungkin ada tambahannya ya. Mungkin dari saya sedikit nambahin dari Ismail sendiri, dari Mas Ismail yang mungkin Mas Ismail kan dari cinta dari mata turun ke hati. Mungkin Pak Ismail sendiri kan lagi nggak enak badan mau jawab atau Pak Ismail sendiri tidak memiliki rasa cinta. Soalnya Pak Ismail sendiri sama istrinya sama pasangannya bukan dari cinta tapi dari nafsu. Oh, berarti yang dikatakan nafsu itu yang seperti apa, Pak? Ya, nafsu. Ya, katanya Pak Mail terdiri dari nafsu. Pak Mail ya? Oh, enggak saya. Gimana? Maksudnya bukan nafsu seperti itu, maksudnya nafsu ingin memiliki, nafsu ingin membahagiakan, nafsu ingin seperti apa itu? Nafsu saya itu apa? Nafsu ingin membahagiakan. Ya, nafsu ya. Iya, nafsunya saya itu nafsu ingin membahagiakan istri saya. Ada apa? Membuat perubahan dalam hidup. Jadi apa? Kalau saya sudah beristri, kita pemikirannya lain lagi nanti. Beda ya? Iya. Jadi apa? Dari segi omongan kita harus dijaga lebih baik kembali untuk depannya. Jadi apa ini sih di sini intinya apa? Kalau kita cinta katanya Pak Muninya di sini ya, cinta itu hanya kata. Jadi apa? Dari lubuk hati kita untuk depannya apa? Membangun rumah tangga yang lebih baik. Nah, Ya. mungkin dua narasumber ini kan sudah anggap sudah mempunyai keluarga. Mungkin ada satu yang masih lebih muda dari kita. Mungkin ada tambahan atau tambahannya seperti apa kalau anak muda itu mempunyai rasa cinta? Mungkin dari Mas Irulnya ada tambahan apa itu makna cinta, Mas Irul? Makna cinta, menurut saya cinta itu cuma Mainan. bukan. Oh, tidak bisa jawab banyak. Kat. Rupanya tidak. Mungkin kita lanjut di pertanyaan di ulasan pertanyaan kedua ya. Yang cintanya sudah kita bahas atau gimana? Mungkin ada yang banyak yang bertanya-tanya, kenapa laki-laki itu sering tergoda di wanita di luar sana? Padahal kita itu sudah punya pasangan tersendiri. Jadi kenapa kalau laki-laki itu melihat, misalnya anggaplah pasangan kita dilihat orang itu cantik, tapi di mata kita wanita yang lain itu yang lebih cantik. Mungkin ulasannya bisa diperjelas lagi dari Pak Mulinya yang mungkin tahu gimana ulasannya. Gampang istilahnya dari seorang laki-laki itu kenapa gampang tergoda sama pasangan yang lain. Mungkin istilahnya seorang laki-laki, kalau pribadi sih, seorang laki-laki itu terlalu besar rasa keinginan memiliki dan rasa nafsu. Terutama rasa nafsu kita nggak bisa menahan rasa nafsu. Jadi istilahnya gampang. Anda sebagai laki-laki jadi patutlah Anda berinvestasi ke pasangan Anda sendiri, jangan berinvestasi ke pasangan orang lain. Jadi biar apa? Biarlah pasangan Anda yang merawat dirinya sendiri untuk membahagiakan dan untuk memiliki rasa penampilan yang lebih, istilah dari kata sekarang, glowing lah istilahnya. Jadi lebih baik Anda berinvestasilah kepada pasangan Anda ketimbang orang lain. Jadi Anda nggak perlu ngelihat pasangan yang lain. Jadi cukup Anda melihat pasangan Anda sendiri. Jadi itu ulasannya dari Bapak Mulinya yang mungkin maksudnya itu kita harus mempercantik pasangan kita, menarik pasangan kita. Intinya kita harus punya bondo lah. Kalau tidak punya bondo nggak bisa juga. Intinya sebagai laki-laki kita harus kerja keras. Intinya begitu ya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Mainnya, kenapa kok seandainya sampai sendiri pasti kalau ngelihat yang di luar sana ada yang Mbak Enol, ada yang itu pasti ngelirik, pasti siulan. Oh iya pasti. Ya, soalnya itu apa? Sifat laki-laki ya. Simple dimanya di sini, cuman apa di sini dari diri kita sendiri apa? Kurang iman. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau masih ada pria yang apa di sini, berarti itu kurang iman masih. Ya, jadi apa? Kita harus lebih banyak belajar kembali. Itu banyak juga apa masalah apa itu? Apa deh? Memperdalam Islam. Maksudnya itu apa itu? Oh, maksudnya kalau dia gampang tergoda. Nah, yang gampang tergoda itu apa? Kita
imannya kecil ya, jadi apa, setan itu kan berkeliaran di mana-mana ya, jadi harus apa, harus lebih sering tukar pendapat kembali ya. Saya harus kayak gimana, kita sering tanya sama istri kita, apa harus ada omongan ya, jangan sampai nggak ada omongan sama pasangan kita. Ya. Mungkin dua perbedaan pendapat yang berbeda ya, mungkin yang satunya seperti ini, satunya juga seperti itu. Mungkin ada sedikit ulasan tambahan dari Mas Irunnya atau gimana. Kenapa kok, kalau sampean kan masih muda ya, seandainya sampean lihat di luar sana ada yang lebih, pastinya waktu itu bareng sama saya juga seperti itu, kalau ada cewek pasti yolan, ada cewek gini cantik ya. Kenapa kok sampai sering tergoda seperti itu? Padahal sampean sudah punya pasangan. Ya Laki-laki. wajar lah, lelaki semua memang begitu. Intinya lelaki memang buaya darat. Oh, laki buaya darat ya. Jadi mentok. termasuk Pak Mainnya, Pak. Semuanya berarti ya, bukan kan enggak semua ya itu. Jadi rata-rata. Jadi seperti itu ya. Jadi kita dari semuanya itu dapat kesimpulan, jadi emang semua laki-laki walaupun seperti apa kita punya wanita yang lebih cantik atau gimana, nanti di luar sana kalau ada wanita lain pasti rasa buayanya itu pasti ada sedikit. Jadi itu menurut saya. Dan juga kita lanjut di pertanyaan yang ketiga ya. Kenapa dalam suatu hubungan, nah di situ ada suatu perselingkuhan, gitu ya. Dalam hubungan ada suatu perselingkuhan. Kenapa kok sering wanita yang tersakiti, bukan laki-laki? Mungkin ulasannya bisa ditambahi ya dari Pak Muminya. Kenapa seorang laki-laki asal seorang perempuan? Nah, dalam suatu hubungan terkadang kita menemukan suatu perselingkuhan gitu ya. Jadi kenapa kalau ada perselingkuhan, kenapa sering perempuan yang tersakiti? Karena perempuan itu paling gampang rapuh. Gak usah perlu dari contoh istilah, kalau dalam satu rumah tangga ada suatu pertengkaran, perempuan itu gampang rapuh, gampang tersakiti. Maka dari itu janganlah sekali-kali menyakiti hati perempuan, karena perempuan paling rapuh, paling gampang terluka. Untuk mengembalikan keadaan seperti itu masih butuh waktu dan masih butuh proses. Jadi seorang wanita itu emang betul-betul hebat, emang betul-betul tangguh. Mereka gampang tersakiti, gampang rapuh, tapi mereka juga gampang memaafkan seorang pasangannya sendiri. Jadi intinya dari suatu sebagai laki-laki kita harus menjaga kondisi, jangan sampai terjadi antara perselingkuhan. Karena apa? Seorang wanita itu mau dibawa kemana, mau susah itu perempuan pasti ikut, mau gimana itu perempuan pasti ikut. Tapi gampang juga perempuan gampang tersakiti. Jangan pernah sekali-kali kalau mau dalam istilah pekerjaan, kalau mau pekerjaannya enak, jangan pernah sekali-kali menyakiti hati seorang perempuan. Mungkin dari itu kita harus kuat mungkin dari Pak Mail tadi, harus kuat dari iman kita sendiri. Jadi jangan pernah kita menoleh ke wanita lain atau ke samping kita. Kita harus lurus ke depan, jalan lurus. Kita harus menata masa depan. Jangan sampai pernah menyakiti hati perempuan. Mungkin itu pendapatnya dari narasumber yang pertama. Mungkin ada ulasan yang berbeda atau gimana dari Bapak ini, atau kenapa kok sering wanita yang tersakiti, padahal di samping itu misal ya, wanita itu misalnya kita bertengkar sama wanita, pasangan bertengkar, otomatis yang di luar sana mesti juga ada yang suka sama wanita itu. Kenapa kok wanita yang tersakiti? Ya karena apa, di sini karena wanita itu apa, dalam apa merenungkan, dalam bercinta itu benar-benar ditanamkan dalam tubuhnya. Soalnya kalau kayak wanita itu apa, benar-benar kalau masalah cinta itu tidak main-main. Jadi harus kita mengerti ya, untuk ke belakang ke depannya lebih mengerti kembali. Soalnya biar gak ada perselingkuhan. Jadi wanita itu pakai hati ya. Iya, soalnya kalau mencintai seseorang itu, wanita itu
benar-benar pakai hati. Nggak dari mata lagi ya. Sudah gila dah. Dari hati turun ke mata. Matanya berarti ada di hati nanti. Iya, mata hati dong. Jadi mungkin itu ulasan dari pemainnya. Mungkin ada sedikit tambahan atau gimana ulasan dari Mas Irulnya, ada gimana mungkin. Wanita tersakiti itu mungkin cuman drama di kehidupan. Munafik kalau yang disalahkan itu cuman lelaki, karena 99,9% wanita selalu menyalahkan laki-laki. Berarti wanita itu merasa selalu paling benar. Selalu paling benar. Berarti egonya wanita itu termasuk tinggi ya. Padahal ada juga yang laki-laki juga nggak mau disalahkan gitu. Ya, tapi kebanyakan ya 90% wanita menyalahkan laki-laki. Ya, seperti itu mungkin dari ego, mungkin dari ya seperti itu egonya wanita mungkin lebih tinggi ya. Ya itu mungkin ulasannya ya, dari sekian banyak omongan seperti ini, buat ini yang dinamakan suatu hubungan kita emang harus punya komitmen. Jadi kalau kita punya komitmen, di mana kita mau melangkah ke depan, kita harus punya rencana berdua. Jadi namanya hubungan kita berdua itu, misalnya kita punya rencana A, kita rembukan sama yang istri pasangan kita ini ke depannya. Jadi nah kalau kita sembunyikan sesuatu, mungkin yang satunya suatu saat pasti ketemu. Yang namanya bangkai pasti akan rugi seperti itu. Jadi mungkin itu saja ulasan dari, mungkin ada yang mau dipertanyakan dari yang melihat video ini. Mungkin di sana ada yang menanyakan seperti apa dan di mana kita. Oh iya, mungkin ada satu yang masih mau saya tanyakan ini ya. Di samping itu kenapa laki-laki itu tidak pernah puas dari satu wanita saja? Kenapa laki-laki kadang-kadang memang banyak laki-laki, nggak ada ceritanya, jarang ceritanya wanita itu punya laki-laki banyak, begitu jarang. Kalau laki-laki punya wanita banyak tuh mungkin ada di luar sana. Kenapa laki-laki itu tidak puas pada satu wanita? Mungkin tambahan sedikit dari pertanyaan ini mungkin diutarakan dari Mbak Ininya. Kenapa seorang laki-laki tidak puas dengan satu pasangan? Mungkin istilahnya karena seorang laki-laki sebagai laki-laki pribadi, sebagai seorang laki-laki, karena rasa keinginan dan rasa nafsu memiliki seorang satu pasangan itu pasti ada, karena mereka memiliki hanya diutamakan nafsu. Jadi buat wanita, percayalah pasangan Anda yang pertama itu hanya buat main-main yang di belakang. Jadi percayalah, yakinlah kalau Anda itu orang yang nomor satu, orang yang paling disayangi. Dan jangan pernah gampang menyerah, gampang tersakiti, jangan gampang tersakiti oleh seorang pasangan Anda sendiri. Yakinlah kalau perjuangan Anda suatu saat bakal Anda senang dengan pasangan Anda sendiri. Jadi laki-laki itu istilahnya hanya buat mainan. Jadi kita harus bisa menahan rasa keinginan atau rasa nafsu dan rasa cinta kita yang berlebihan, kita jadikan satu untuk pasangan kita sendiri. Jadi maksudnya barusan tadi itu, yang misalnya yang satu benar-benar serius, yang lainnya jadi cuma buat mainan begitu Pak. Kebanyakan seperti itu. Saya pribadi pun kebanyakan nyurvei di lapangan pun seperti itu. Kebanyakan seorang laki-laki itu hanya buat mainan yang di samping. Tapi satu, pasangan yang asli itulah yang dia sayangi. Pasangan yang pertama lah yang dia cintai. Gak mungkin lah seorang selingkuhan yang dinomor satukan. Mungkin iya nanti ke suatu saat seorang laki-laki nyadar kalau pasangan yang pertama lah yang selalu ada yang nemani di saat kamu susah, di saat kamu lagi susah. Jadi senangnya kamu bawa keselingkuhan. Itu kan kasihan yang pasangan, kasihan yang istri kita sendiri. Jadi hanya istilahnya buat hiburan aja. Mungkin dari laki-laki itu saya tahu dari lapangan, yang saya tahu dari survei dari segi lapangan, dari semua cowok rata-rata di daerah timuran ini seperti itu rata-rata. Jadi buat wanita yang jangan terlalu baper kalau diraih seorang laki-laki.
Jadi wanita itu harus istilahnya memahami. Soalnya kata-kata laki-laki itu pasti otomatis manis. Ada kata serius atau kata ini aku sayang kamu. Jangan terlalu gampang. Masih banyak pembuktian. Takutnya apa? Yang mengungkapkan itu sudah punya pasangan. Mungkin itu cukup. Terus bagaimana dengan seandainya yang wanita itu sudah benar-benar suka? Bagaimana hatinya wanita itu? Berarti otomatis kan seseorang itu menyakiti hati selingkuhannya. Jadi namanya perasaan tidak bisa ditebak ya kan ya. Jadi seandainya dibuat mainan, terus perasaannya yang buat mainannya itu yang gimana? Seperti itu. Mungkin pertanyaannya seperti itu selanjutnya. Kalau emang selingkuhan itu cuma buat mainan, kalau dia punya hati gimana? Maka dari itu, dari satu kata buat saya mewakili semua laki-laki, saya minta maaf buat perempuan yang pernah disakiti dan pernah diselingkuhi. Mungkin satu, jangan terlalu baper dan jangan terlalu percaya sama omongan laki-laki. Mungkin istilahnya itulah dosa laki-laki yang saat 99% dosa laki-laki yang saat ini ngerayu pasangan orang atau mau selingkuh dari pasangan sendiri. Jangan sampai pernah main-main sama perasaan dan jangan sampai pernah main-main sama hati kita sendiri. Jangan pernah membohongi seorang wanita, karena wanita itu rapuh, gampang tersakiti. Mereka itu hanyalah ibarat kertas, kalau dibakar bakal hancur. Tapi mereka mau mengembalikan keadaan seperti semula masih lama, masih butuh waktu, masih butuh proses. Jangan sekali-kali nyakiti hati perempuan. Mungkin ulasannya seperti itu ya. Mungkin bagi yang netizen yang misalnya ada pertanyaan atau gimana, bisa ditulis di situ. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Ilya, bisa menanggapi apa yang diomongin Pak Muni, atau bisa tidak apa-apa, kita saling tukar pendapat, saling sharing, atau siapa yang tidak setuju atau gimana, kan seperti itu. Ya mungkin saya di sini saya sederhana ya di sini. Mungkin ya sebagai pria ya saya, terutama saya juga kalian ya semua. Ya sebagai pria ya terutama itu Emang tidak puas harus punya komitmen. ya. Jadi kita melangkah menuju ke depan itu harus kontrol dulu ya. Jadi harus kayak gitu. Yang dulunya pernah rusak gara-gara minuman ya, kita berubah kembali ya. Itu nomor satu, cuman jujur ya, harus punya komitmen biar nggak ada penyakiti wanita. Berarti anggap kita tidak boleh, kita jangan punya spion. Jadi masa lalu boleh diingat tapi tidak boleh dilabrak kembali seperti ya. Untuk mungkin itu ulasan dari Pak lainnya. Mungkin ada sedikit dari mungkin baru nikah, bagaimana kita mungkin gimana kok seorang laki-laki itu tidak pernah puas dengan satu wanita. Mungkin ada bahannya gimana? Ya cuma mau ngelanjutin omongan dari orang-orang yang pernah saya dengar. Ibarat kita makan tempe sama tahu. Masa iya kita cuma mau makan tempe sama tahu? Kita kan bisa mandeng ayam, mandeng ikan sapi, kan kita gak apa-apa kan kalau cuma mandang asal gak makan. Ibarat jadi nggak makan ya, cuma istilahnya variasi, cuma nggak maksudnya nggak menikmati. Iya. Tapi kalau kenyataan di lapangan, kalau ada tulang kucing pasti dimakan tulangnya ayamnya kalau saya. Tapi kalau ikan sapi sama ikan ayam itu gratis ya. Masih mikir. Itu namanya sifat buaya yang sudah mendarah daging itu ya. Mungkin cukup itu ya. Mungkin ada suatu saat kita bisa bahas cerita lain atau gimana, atau kita bisa mungkin sampai punya yang punya cerita atau gimana yang mungkin kita mau bahas, sampai dapat silakan sama tulis gimana mau cerita apa, nanti kita yang bahas di selanjutnya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas narasumber yang sudah datang. Mungkin suatu saat kita akan jumpa lagi. Selamat malam dari Sipola 48.